Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kade Dwianjani dengan NIM 25044111313 dari kelas 2F. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis dan perancangan IFD pada sistem informasi perpustakaan sekolah. Pada slide pertama yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Sistem informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak manusia, database, dan jaringan yang bekerja bersama untuk membantu proses pengelolaan data secara cepat dan efisien. Kemudian ada basis data atau database. Basis data atau database adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur dan saling berhubungan sehingga mudah disimpan, dikelola, dan diakses menggunakan komputer. Dalam sistem informasi, database digunakan untuk menyimpan berbagai data penting seperti data buku, data anggota, dan data peminjaman perpustakaan. Dengan adanya database, proses pencarian, pengelolaan, dan penyimpanan data menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien. Selain itu, database juga membantu mengurangi terjadinya data ganda serta menjaga keamanan dan konsistensi data dalam sistem informasi. Adapun pengertian Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau EFD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam sebuah database. EFD membantu perancangan sistem memahami struktur database sehingga proses pembuatan database menjadi lebih jelas dan terstruktur. Adapun komponen EFD. Komponen utama EFD terdiri dari entity, atribut, dan relationship. Entity adalah objek utama dalam sistem, seperti buku dan anggota. Atribut merupakan informasi dari entity, seperti ID buku dan nama anggota. Relationship digunakan untuk menunjukkan hubungan antar entitas. Selain itu, terdapat primary key sebagai identitas unik data dan foreign key sebagai penghubung antar tabel. Nah, kemudian pada slide berikutnya ada sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengelolaan perpustakaan sekolah. Sistem ini berfungsi untuk mengelola data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan laporan perpustakaan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Adapun entitas dan relasi. Dalam sistem perpustakaan, terdapat beberapa entitas utama seperti buku, anggota, petugas, dan peminjaman. Entitas tersebut saling berhubungan melalui relasi. Misalnya, anggota meminjam buku, dan petugas melayani proses peminjaman. Relasi membantu menggambarkan hubungan antar data dalam sistem. Adapun normalisasi database. Normalisasi database adalah proses pengorganisasian data agar tidak terjadi pengulangan data dan database menjadi lebih terstruktur. Tujuan normalisasi yaitu meningkatkan efisiensi penyimpanan data, menjaga konsistensi data, dan mempermudah pengelolaan melalui tahapan 1NF, 2NF, dan 3NF. Adapun kelebihan dan kekurangan EFD. EFD memiliki kelebihan seperti mempermudah perancangan database, memperjelas hubungan data, dan membantu mengurangi kesalahan desain sistem. Namun, EFD juga memiliki kekurangan seperti sulit dipahami jika sistem terlalu kompleks dan tidak menjelaskan proses bisnis secara detail. Adapun tools perancangan EFD. Tools perancangan EFD adalah software yang digunakan untuk membuat diagram EFD secara mudah dan rapi. Beberapa
Tools yang sering digunakan yaitu Microsoft Visio, Law.io, MySQL, Workbench, Logical, dan StarUML. Tools tersebut membantu pengguna menggambarkan hubungan data dalam database dengan lebih jelas dan terstruktur. Kesimpulannya, IRD dan database merupakan bagian penting dalam pembangunan sistem informasi perpustakaan sekolah. Dengan adanya sistem informasi yang terstruktur, proses pengelolaan data menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan mempermudah pelayanan kepada pengguna perpustakaan. Sekian presentasi dari saya.